Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menunaikan segala perintah Allah. Dalam hal ini kita berupaya untuk senantiasa menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Baik, mengawali kajian pagi kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah, melanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjutkan dengan membaca doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, melanjutkan kajian kita pembahasan terakhir tentang zakat. Terakhir ya. Setelah zakat di sini zakat fitrah sudah? Sudah. Hasil bumi sudah. Pemberian yang dinyatakan selain zakat sudah? Belum. Baik, kita singgung dulu sebelum masuk ke bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam ada istilah ya, selain daripada pemberian yang kita berikan, kita sisihkan dari harta kita, selain daripada zakat. Apa saja itu? Yang pertama disebut dengan sedekah. Sedekah. Ya, atau infak boleh. Infak, sedekah memang di perbedaannya hanya di materinya atau pemberiannya. Jadi sedekah ini nama lain, istilah lain daripada zakat. Kalau zakat hukumnya secara hukum itu wajib, bahkan masuk dalam kategori rukun Islam, menunaikan zakat. Sedangkan sedekah dan yang lainnya ini yaitu ada hadiah, ada lagi hibah, wakaf, apa lagi kira-kira? Selain itu ada lagi undian. Undian. Iya. Di sini disebut dengan walimah. Ya, walimah sendiri. Ada akikah, ada kurban, ada fidyah,
nafkah mas kawin. Nah, itu pemberian-pemberian yang dalam Islam itu diatur bahwa segala pemberian yang kita berikan, entah berupa barang, harta, gitu ya, itu ternyata ada hitungannya. Nah, selain zakat yang sudah diatur secara struktural, secara sistematis, masalah zakat, sekarang sedekah. Sedekah ini secara bahasa itu umum, ya global. Apa bedanya sedekah dengan infak? Kalau sedekah ini bisa berupa uang, harta, ya, bisa berupa benda, bisa berupa pakaian, bisa berupa pemikiran, ya, sikap, ya, atau perbuatan. Mau sedekah tenaga, bisa. Senyum, nah paling tabassumuka biwajhi akhika shadaqah. Ya. Jadi senyummu yang kamu berikan untuk saudaramu adalah sedekah. Bahkan zikir kita pun sedekah. Nabi SAW meringatkan dalam sebuah sabdanya bahwa orang kaya bersedekah dengan hartanya, sedangkan orang miskin sedekah dengan apa? Senyum. Sedekahilah tubuhmu setiap sendi. Jadi sendi-sendi tubuh kita ini harus disedekahi, kata Nabi. Sedekahilah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu pun sedekah. Bahkan diamnya kita pun bisa jadi sedekah. Ada orang marah-marah, enggak apa namanya, tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, marah-marah, kita diam aja. Itu pun bisa jadi sedekah, agar kita tidak memancing keributan lah atau hal-hal yang menjurus pada kemurkaan. Jadi sedekah itu lebih umum banyak. Sedangkan infak, makanya tadi di kotak tadi pasti ada tulisannya apa tuh? Kotak. Kenapa ada kotak sedekah? Dati senyum nih. Disenyum, pernah lewat disenyumin doang. Kotak infak karena berupa harta. Lebih spesifik lagi kalau infak itu lebih kepada nominal, ya. Nah, dari sini infak ini biasa apapun ya, jasa pun bisa jadi infak. Pengetahuan kita ngasih tahu ke orang lain tentang jalan, ya, arah tempat bapak fulan di mana rumahnya. Nah, kita bersedekah. Wah, kebayang kalau misalkan itu semuanya diperhitungkan. Menanya ada yang mana rumah bapak fulan di mana? Mau tahu apa mau tahu aja. Wanita. Mungkin kita harus berbayar gitu ya. Nah, kemudian sedekah ini juga dibagi menjadi dua. Ada sedekah yang sifatnya itu langsung terbalaskan ataupun langsung terrealisasi ketika itu, cukup hanya itu saja. Ada yang secara sedekah itu langsung masih ngalir terus pahalanya. Jariah yang disebut sedekahun jariyah. Jadi sedekah yang biasa itu yang kita ketika bawa minum, bawa makan, kita berikan kepada orang itu langsung ketika itu juga pahalanya dapat sejumlah itu dilipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Satu kotak makanan mungkin nominalnya hanya 10.000, tapi 10.000 ini Allah lipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Di surat Al-Baqarah 271 kalau tidak salah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah itu dengan satu bentuk itu Allah lipat gandakan. Ibarat seperti apa? Dia menanam satu benih, ya, ditanam satu benih, muncul batangnya itu ada 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini muncul lagi apa namanya ya? Mi'atu habbah. Jadi kayak buah atau biji-bijiannya itu 100. Ibaratnya dikali 1
tumbuh dikali jadi 7, dikali 100 ada jadi 700. Enggak cukup sampai situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah itu ya analogi. Bahkan dalam hadis riwayat qudsi itu Allah berfirman bahwasanya harta itu ketika dikeluarkan di jalan Allah, disedekahkan di jalan Allah, itu akan ngomong, akan berbicara. Kuntu qalilatan fakatsartani. Saya ini jumlahnya sedikit, kata harta. Berhubung engkau infakkan, engkau sedekahkan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Oh, Masya Allah. Ya, jadi sejatinya harta yang akan kita bawa nanti itu bukan yang kita makan, bukan yang kita nikmati, kita beli barang, rumah, kendaraan, kita foya-foya pamer, bukan. Sejatinya yang kita keluarkan di jalan Allah. Itulah harta kita. Kemudian yang kedua, yaitu sedekah jariah. Nah, sedekah jariah ini yang mengalir. Nah, misalkan Bapak Ibu sekarang lagi menikmati hangatnya lantai karena dilapisi dengan karpet atau ramadhani. Ini yang berinfak atau bersedekah dengan karpet ini, selama karpet ini digunakan, Masya Allah, pahalanya tetap mengalir. Yang nyumbang itu AC, yang nyumbang Al-Quran, yang nyumbang kacanya dan sebagainya. Masjid ini selama digunakan, walaupun sumbangannya hanya sebesar kalau kata istilah hadis itu ada burung sangkar burung burung itu bukan sangkar. Kalau sangkar kan kandang, sarang burung. Walaupun sebesar sarang burung, Masya Allah, itu pahalanya enggak tanggung-tanggung di akhirat nanti. Makanya ya. Jadi kapasitas sedekah itu jangan diukur dengan nominal, sesuai kemampuan. Ya. Jadi bukan soal si Anung nyumbangnya lebih banyak, enggak. Karena takaran ikhlasnya pun berbeda. Allah tuh senang, dalam hadis itu dikatakan, Allah berfirman bahwa Allah tuh cinta kepada orang yang murah tangan, gampang bersedekah. Tapi Allah lebih cinta lagi jika ada orang miskin yang murah tangan, Masya Allah. Jadi ada yang sekedar Allah cinta, tapi ada yang Allah lebih cinta lagi. Jadi Allah tuh senang cinta melihat hamba-hambanya yang murah tangan. Orang kaya bersedekah wajar, tapi ketika ada orang miskin dia bersedekah, Allah lebih cinta lagi. Kemudian yang kedua, pemberian selain sedekah yang hukumnya sunnah, yaitu adalah hadiah. Hadiah sudah diatur ya dalam Islam, dalam pemberian hadiah. Jadi hadiah itu terbagi menjadi 3 ya, terkait dengan berkenaan zakatnya. Jadi Pak, kita itu dapat hadiah kalau misalkan tanpa ada upaya sedikit pun tiba-tiba dapat hadiah begitu aja, maka zakatnya 20%. Kalau ada upaya ya setengahnya lah ya, kita kerja di lembaga tersebut, kemudian karena effort kita, karena hasil kinerja kita, ada stimulus lah tuh dari atasan berupa hadiah. Nah maka ini jumlah zakatnya kalau tidak 10%. Kalau misalkan ada upaya totalitas sangat besar upayanya atau andilnya, maka 2,5%. Ya, itu tentang hadiah. Nah hadiah ini juga termasuk amalan yang disunnahkan, terutama dari suami ke istri. Gemar-gemarlah suami istri itu berbagi hadiah, walaupun hanya remeh atau sepele.
hadiah dari suami ke istri itu bisa berupa pujian, ya, bisa sanjungan, atau istilah anak-anak sekarang apa? Gombal, ya, ngegombalin, duhai engkau, siapa engkau? Ya dipujilah, itu senang. Bener nggak ibu kalau misalkan digombalin senang nggak sih? Siapa? Udah basi kan? Udah nggak laku. Iyalah, terserah. Yang penting cari. Kalau misalkan kesenangannya, kesukaannya adalah bunga, bunga, misalkan ya, beli bunganya jangan metik dari rumah tetangga, beli bunga bawa pulang kantor. Ibu misalkan mau ngasih hadiah apa, surprise apa nih, jangan nunggu pas hari ya apa tertentu harus hadiah. Sunnah bagi orang-orang yang mampu. Yang ketiga dikatakan dengan hibah. Apa bedanya nih sedekah, hadiah, dan hibah? Jadi hibah itu bentuk merelakan harta, ya, kepada siapapun yang dipercayai, disukai, bukan karena ada tendensi. Nah ini, jadi hibah misalkan, kalau hibah ini nominalnya lebih kepada besar ya. Kalau sedekah itu sampai kecil-kecil, sekecil itu pun sedekah. Kalau hibah itu biasanya apa? Tanah, apalagi warisan ya, atau rumah ya. Wah itu rumah saya hibahkan. Nah, hibah bunyinya kan ya, gitu ya. Atau apalagi kendaraan bisa ya. Mobil itu saya hibahkan buat aktivitas masyarakat atau keagamaan atau digunakan. Nah itu. Jadi yang nominalnya itu besar, enggak yang kecil. Dan dia berfungsi untuk kemaslahatan banyak orang, bukan untuk satu orang saja. Gitu ya. Kemudian dikatakan lagi ada yang disebut dengan wakaf. Nah, wakaf pun sama, bisa besar, tapi ini lebih ini apa namanya? Mungkin lebih tertentu lagi. Contoh Al-Qur'anul Karim ini lebih tepatnya saya hibahkan atau saya wakafkan. Wakaf. Siapa yang mau wakaf Al-Qur'an? Ya, wakaf. Kita membaca Al-Qur'an yang ada di Masjidil Haram itu merupakan wakaf daripada Raja Arab. Kalau kita lihat itu ketentuan di awal lembaran halaman atau akhir saya lupa, itu ada tulisannya ya, bahwa Quran ini merupakan wakaf ya dari Raja Arab. Jadi nah maka kalimat wakaf, hibah ini ada perbedaan. Tanah pun bisa jadi, saya mau wakaf tanah, saya mau wakaf rumah, itu bisa. Selanjutnya ada yang disebut dengan walimah, atau bahasa kita di sini adalah kenduri ya. Kenduri pesta. Walimah. Nah, walimah ini merupakan sunnah. Dulu Abdurrahman bin Auf itu pernah dia menikahi seseorang. Jadi istrinya tuh ya yang kesekian kalinya ya. Jadi ada istrinya lagi baru. Ketika Nabi bertanya, wahai Abdurrahman, dari mana engkau? Habis ngapain kau kalau bahasa kita? Baru nikah. Saya telah menikahi si fulana. Gak ada acara apa-apa. Loh kok gak ada acara? Maka Nabi ketika itu menganjurkan adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Jadi walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya satu ekor kambing masak udah buat acara. Nah ternyata hukum walimah dalam pernikahan di sini dianjurkan untuk bukan berbisnis dalam Islam. Jadi betul-betul mengundang orang, saya ini baru nikah, silakan dimakan, dinikmati. Nah yang menikmati ini mendoakan barakallah. Ternyata
Kemarin dalam kajian fikih pernikahan ya, di kitab Bulughul Maram itu kita jelaskan secara detail bahwa walimah itu anjuran sunnah ya, yang tanpa ada transaksi atau kayak bisnis. Nah itu dia. Ternyata itu masyarakat langsung pada bengong, diam. Iya, seperti itulah ketentuan Islam. Jadi sejatinya kalau walimatul arus atau walimatul urus itu di situ dikatakan ngundang orang itu hanya untuk mendoakan, ngabarin bahwa kami itu lagi dalam kebahagiaan, jalinan pernikahan. Jadi bukan bisnis. Ya apalagi dicatat si Anu begitu, masih ada seperti itu masih. Jadi walimah di sini merupakan upaya pemberian ke orang. Jadi memberi, ngadain acara pesta kenduri walimah tasyakuran lah bunyinya. Nah itu tanpa mengharapkan ya itu ya monggo ini sudah jadi renungan buat kita yang mau menikah. Ada yang mau menikah lagi apa maksudnya? Nah itu silakan. Kalau bisa acara walimah itu bukan untuk berbisnis ya. Berapa modalnya nanti dapatnya berapa, bukan. Sebetulnya itu yang lebih tepat. Dan kemudian berikutnya adalah akikoh. Jadi pemberian dalam Islam yang sifatnya sukarela, menyatakan diri dalam tanda syukur, ini disebut akikoh salah satunya. Akikoh ini adalah ketentuan khusus ketika kita Allah anugerahkan anak ya, buah hati dengan syariat. Jika anaknya laki-laki maka sembelih 2 ekor kambing, jika anaknya perempuan 1 ekor kambing. Itu ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hukum akikoh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Jadi dalam hal ini anak kita itu masih tergadai statusnya, maka diakikohi ya, kita akikohi. Nah akikoh ini tanpa ada balasan, mengharapkan balasan kepada orang lain, tidak. Berikan kepada tetangga-tetangga terdekat kita. Nah itu pemberian yang disebut dengan akikoh atau sedekah dengan memotong kambing. Kemudian pemberian berikutnya lagi yaitu adalah kurban. Nah kurban pun sama. Bagi kita sahibul kurban itu menyembelih hewan, kambing, sapi, unta, kerbau boleh, yang dibagikan kepada masyarakat tanpa ada balasan imbalan, mengharapkan dibeli. Makanya hati-hati dalam kurban itu kan diharamkan ada transaksi jual beli. Ya, kecuali dengan siasat ditukar atau dihibahkan dulu kepalanya, kakinya buat siapa gitu ya, kulitnya terserah, dihibahkan, diberikan, bukan dijual, nggak boleh, panitia menjual. Dan ini pun ketentuan kurban waktunya ditetapkan, ya, yaitu adalah tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 yang disebut dengan Yaum Tasyrik. Kemudian selain daripada yang tadi kita sebutkan, yaitu ada fidyah, pemberian secara sukarela. Karena apa? Karena hilang puasa, tidak bisa membayar ya di lain waktu, di lain hari. Kemudian mas kawin, ini adalah ketika kita mau meminang seorang wanita, itu harus ada pemberian yang disebut dengan mas kawin. Nggak boleh nolak, nggak boleh nggak punya, harus ada. Baik mas kawinnya ini berupa harta yang lebih diutamakan, ataupun seminimal-minimalnya mas kawin paling rendah adalah bukan hafalan Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran itu adalah mas kawin yang paling ringan, bahkan lebih ringan lagi. Gak enak ngomong rendah ya sebenarnya. Jadi keliru kalau misalkan kita mampu, ada seorang laki-laki mampu dia membeli sesuatu, maka nggak boleh mas kawinnya berupa hafalan Al-Quran. Nggak boleh, tidak dianjurkan sebetulnya.
Kalau dia mampu, lebih utama adalah yang bentuknya materi. Bahkan dalam sebuah riwayat di hadis di kitab Bulughul Maram ada, walaupun menggunakan sendal jepit. Sendal jepit mas kawin boleh. Coba silahkan, nanti viral ya. Kalau mau viral silahkan. Jadi pakai sendal jepit, sorban, kain itu bisa, ya. Nah, ada ulama, ada pendapat yang menyatakan bahwa mas kawin dengan seperangkat alat sholat ini berat. Kenapa beratnya? Karena seperangkat alat sholat di sini dia bukan hanya memberikan, tapi juga mengajarkan, membimbing ya sholatnya, yang ngajinya. Itu kan sudah ada Al-Qur'annya juga. Kadang-kadang malah istrinya lebih mahir baca Qur'annya daripada udah kebanjur, udah terlanjur, ya jangan diulangin. Jadi malah masalah mas kawin di sini ada ketentuannya. Nah, hafalan Al-Qur'an ini yang paling ringan. Karena dulu ada kisahnya seseorang yang dia sama Rasul mau dinikahkan, tapi nggak punya apa-apa. Maka dikatakanlah, wahai bulan, kau punya hafalan Al-Quran tidak? Punya. Nah, dia, ini boleh, walaupun hanya beberapa surat, bahkan walaupun hanya surat Al-Ikhlas namanya. Hafalan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Jadi ketika saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin hafalan surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, dibayar tunai. Itu selesai. Bagi yang tidak punya harta sama sekali. Kemudian pemberian berikutnya yang dalam Islam diatur dan disebut dengan istilah nafkah. Nafkah ini juga berupa pemberian, Pak. Bahkan sampai dikatakan nafkah yang paling baik, sedekah yang paling utama dari siapa ke siapa? Suami ke istri. Nih, catat baik-baik. Jadi kita kerja, kita dagang, kita usaha, itu baik semua yang kita kasihin atau sebagian yang kita berikan, itu nafkah yang paling utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Wah, masa sih Ustaz? Buka hadisnya. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar ini kebesaran. Bagi kita mungkin 1 rupiah istilahnya. 1 rupiah yang kau infakkan, kata Nabi, di jalan Allah, fi sabilillah. 1 rupiah yang kau infakkan untuk membebaskan budak. 1 rupiah yang kau sedekahkan untuk orang miskin. 1 rupiah yang kau infakkan untuk istri dan anak-anakmu, dikeluarkan, diberikan kepada istri dan anak-anak. Pahalanya, kata Nabi, a'dhamuha ajran, lebih banyak, lebih besar yang kau infakkan hartamu kepada istri dan anak-anak. Masya Allah. Maka ibu ketika menerima infak dari suami dengan senang hati, walaupun dia sebulan dikasih 20 juta, alhamdulillah. Gimana kurang? Bahkan terakhir, bukan hanya harta, bukan hanya uang, mohon maaf, sperma yang dipancarkan seorang suami ya di ovarium istri, ternyata itu merupakan sedekah. Kalau iya, sedekah maksudnya nafkah yang masuk pahalanya adalah sedekah. Nafkahnya itu nafkah bagus. Masya Allah. Halo? Siap ini memberi nafkah? Kok kayaknya semangat. Nah, itulah istilah-istilah pemberian selain daripada zakat yang hukumnya wajib dalam Islam. Nah, adapun pemberian-pemberian yang hukumnya sunnah, bahkan sebagian juga wajib ketika
ketika sudah terikat dengan sebuah ikatan, maka inilah yang diatur dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyisihkan sebagian harta kita atau semua harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Ada, boleh. Saya mau bertanya tentang hadiah ini. Tentang apa? Hadiah. Hadiah. Kemarin kan ada kasus itu yang dia mengumrohkan 15 orang. Ternyata setelah diteliti itu uang hasil umrohnya itu dari video Lah, nah terus itu yang berangkat umroh kan mungkin nggak tahu ya. Betul. Nah itu terus ibadahnya betul. Iya. Terima kasih. Jadi ya itulah, nih Zoro zaman sekarang. Hadiah itu perlu kita pahami. Jadi kalau misalkan statusnya dia tidak tahu itu sumbernya dari mana, maka terputus. Dalam arti ya sudah, ibadahnya tetap Allah terima, sah selama dia sesuai syariat gitu ya. Namun ketika sumbernya ini tidak jelas dan sebagainya, maka itu terputus kalau dia tidak tahu. Tapi selama kehati-hatian yang kita utamakan, kata Nabi, segala sesuatu rezeki yang paling berkah, harta yang paling berkah itu yang dari hasil jerih payah sendiri. Itu yang paling utama. Kayak gitu ya. Sama Pak, itu istilah dengan ada orang di sholat ya, itu sarungnya boleh mencuri kayak gitu. Sarungnya boleh ini. Nah, hanya kalau itu upaya dari sendiri, bukan dari orang lain yang kita tidak tahu, maka di situ tidak akan nyampe doa-doanya. Nabi pernah bersabda yang artinya kurang lebih, bagaimana seorang hamba doanya akan diterima, sholatnya akan diterima, padahal apa? Yaitu dia menggunakan pakaiannya dari hasil yang tidak halal, makanannya tidak halal. Nah, jadi tertolaknya di situ. Tapi kalau tadi kasusnya, nah ini hanya wasilahnya adalah orang ketiga yang dia memfasilitasi dari sumber yang tidak baik kayak gitu. Maka dia sudah akan terputus. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang di sini tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi akan terputusnya apa? Tidak tahu. Tapi lebih utama tahu sumbernya dan ada zakatnya dapat hadiah tersebut. Begitu. Itu istilah hadiah. Ya, makanya buat kita renungkan ya, hati-hati dengan mendapatkan hadiah. Terutama ketika kita sudah dapat bayaran gaji dari lembaga. Hadiah itu masuk gratifikasi. Gulun. Dilarang nih, dosa besar. Ini terjadi di mana-mana. Jangan berpikir gratifikasi itu berlaku kepada para pejabat-pejabat tinggi. Enggak. Buat kita yang mungkin mohon maaf dia punya profesi, sudah dapat gaji, sudah dapat nih gaji, itu ada tanda terima kasih dari orang tua wali lah, dari pasien kah, dari siapalah. Ini tanda terima kasih atau uang tips. Wah itu masya Allah, ini sudah menjalan ya, membudaya. Hati-hati, itu pun dosa besar, nggak boleh gratifikasi. Ibu di belakang. Kalau mas kawinnya berupa uang justru yang lebih afdol. Jadi mas kawin berupa uang nominal, jumlahnya berapapun, cincin emas, cincin perak, itu lebih diutamakan. Karena standarisasi, mencirikan standarisasi bahwa nafkah dari suami itu ukurannya itu. Bisa dipahami? Misalkan uangnya 3 juta, karena nanti nafkahnya tuh nggak jauh dari nominal itu seolah tanda itu. Karena bukan soal istilahnya dibeli lah, enggak. Tapi ikatan nafkah mas kawin di sini tuh bukti bahwa keseriusan seseorang. Dulu Nabi Adam juga sampai memberi mas kawin kepada Hawa. Ketika Hawa mau disentuh,
Allah melarang, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya dulu, wahai Adam. Nabi Adam memang nggak punya apa-apa, adalah orang pertama. Semuanya milik Allah. Bagaimana aku harus membayar maharnya ya Allah? Antusalli ala Muhammad, kamu bersalawat kepada Muhammad. Nabi Adam kaget, siapa Muhammad? Orangnya belum ada, tapi tulisannya di kaki arasnya Allah sudah ada, cahayanya sudah ada. Siapa Muhammad? Begitu mulianya. Maka Nabi Adam mengikuti perintah Allah. Nah itu, begitu, jadi boleh itu. Ada lagi? Iya, hukumnya. Oh, iya. Hukumnya gimana Pak? Bagi orang yang sudah meninggal, sedekah sedekah bagi orang yang sudah meninggal. Maksudnya hukum sedekah diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Karena nggak bisa orang yang sudah meninggal bersedekah lagi, juga nggak bisa. Ya nggak bisa. Lihat, itu penyesalan yang luar biasa bagi setiap hamba. Seseorang hanya ingin ke dunia sebentar saja untuk sedekah. Ngeri sekali. Padahal hukum sedekah itu sunnah. Ya, di surat Al-Munafiqun ayat 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Minta dikembalikan sebentar, ditangguhkan kematiannya sebentar, hanya ingin bersedekah. Jadi penyesalan orang manusia itu ketika tidak bersedekah, pengen kembali ke dunia. Nah sekarang hukumnya buat kita, ahli waris, keluarga yang ditinggalkan, bersedekah sunnah, bagus. Sedekah harta diniatkan bahwa harta ini saya sedekahkan untuk almarhum siapa, binti bin siapa, disebutkan sedekah itu kita wasilah gitu ya. Misalkan sedekah, ya Allah saya tuh keinget sama almarhum bapak, sedekah pintu buat masjid, itu pintu masjid terus jariah buat bapak, bukan buat kita gitu ya. Atau sedekah umroh, sedekah haji, bisa kita umrohin nama almarhumah bapak, ibu atau almarhum bapak, itu boleh ya. Itu hukumnya bagus karena hukumnya bukan bagus, intinya boleh, sah, sunnah, tidak wajib, karena itu bukti tentang rasa cinta kita. Orang yang sudah mati dengan yang masih hidup itu sudah terputus. Mereka pun akan bertemu itu hanya sebatas hisab saja. Begitu. Terakhir Ibu, silakan. Ini Ustaz, tadi disampaikan bahwa boleh membayar mahar karena saking tidak punya apa-apanya. Dengan ayat dengan hafalan. Oke. Sedangkan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan masalah sabar maistata min al-ba'ah. Jadi al-ba'ah atau bekal nafkah. Karena kewajiban seorang suami itu adalah harus menafkahi suami. Nah kalau ini kan harus istitoah sama dengan haji. Iya. Kalau dia memang nggak punya apa-apa sampai mahar aja nggak punya, berarti dia tidak istitoah. Berarti dia tidak punya kuat, tidak mampu menafkahi istri. Terus bagaimana status hukumnya? Itu kan nanti didekeri. Oke. Terima kasih. Baik. Bu, Pak, di Al-Quran ada perintah sholat hanya ruku dan sujud. Adakah takbiratul ihram? Adakah tahiyat? Gak ada. Di Al-Quran memang ada perintah sholat, tapi disempurnakan di hadis sunnah Rasulullah SAW. Nah di Al-Quran pun diperintahkan dan ada tentang keutamaan memberikan nafkah, ya, istitoah, kemampuan. Namun kasus ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang tidak mampu sama sekali. Nah itu masalahnya. Padahal kemampuan dia untuk berdagang atau bahkan mohon maaf ya, sampai dia tidak punya sama sekali, maka Nabi membolehkan dengan tadi bacaan ayat Al-Quran kayak gitu ya. Jadi bukan soal, memang diutamakan. Tadi kan kita bilang diutamakan yang harta, apalagi yang tadi spesifikasi uang, cincin gitu ya. Di situ diutamakan. Tapi yang seminimal-minimalnya adalah tadi hafalan Al-Quran yang paling rendah. Karena ada seorang sahabat yang tidak punya apa-apa, dia pulang kamu cari cincin besi, gak punya.
pulang lagi cari kain, dia nggak punya satu-satunya pakaian ini. Akhirnya Nabi terdiam dan dibolehkan dia menikah. Kamu punya hafalan Al-Quran tidak? Punya sekian surat, maka itu pun jadi maharnya. Kenapa? Karena kata Al-Quran, di Al-Quran itu ada di surat An-Nur, ya. Di surat An-Nur ayat ke-30, ayat ke-21. Itu tentang apa? Perintah Allah itu menikahlah. Fa'in, apabila kalian fakir, fukoro, Allah akan memberikan kecukupan. Setelah apa? Pernikahan. Jadi pernikahan itu membuka pintu rezeki. Gak usah khawatir, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, intinya tetaplah kita berupaya menaikkan segala sesuatu dalam syariat agama, mana yang dibolehkan, dianjurkan, dan mana yang dilarang. Mudah-mudahan memberikan kita kekuatan semuanya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita mengasihi pertemuan majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nikmati baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.